Coba bantu gua ngerti kenapa lumrah anak presiden bisa ngajuin diri jadi cawapres, lanjut jadi cawagup, jadi wali kota, dan mantunya dari calon wali kota. Tolong kasih tahu gue gimana caranya untuk bisa ngerti itu semua di negara yang katanya demokrasi, yang katanya sudah reformasi dari Orde Baru. Disclaimer, mohon maaf banget, gue nggak pernahnya ngomongin hal politik di platform gue ini karena gue juga membawa nama institusi dan juga gue mengajar mahasiswa-mahasiswa. Tapi sudah nggak masuk di nalar gue pertama kalinya dalam sepanjang Instagram gue pun gue ngepost sesuatu yang politis. Kenapa? Karena siapa yang anggap itu wajar? Siapa yang menganggap bahwa anak presiden itu kemudian lanjut jadi cawapres, kemudian lanjut menjadi cawagup? Gue gak mau ngomong spekulasi sama sekali, enggak. Gue mau disclaimer dulu. Pertama, gue tidak sedang menjatuhkan presiden yang sedang bercokol saat ini. Gue hormat sekali sama Pak Jokowi dan banyak banget pencapaiannya. Tapi gue gak ngerti semua antek-antek partai dan semua situasi demokrasi yang memperbolehkan situasi tersebut makin didukung-dukung. Yang kedua, disclaimer juga, gue akan menjunjung tinggi siapapun presiden dan wapresnya nanti yang sudah terpilih oleh rakyat lebih dari 50%, dan gue gak akan menjatuhkan itu. Tapi hari ini statement dan keluar pengumuman bahwa cawagup Jakarta adalah anak bontotnya. Seperti kita ketahui kemarin, gue tadinya awalnya sangat-sangat 02 banget gitu ya. Gue sangat mendukung anak muda untuk maju dan full force untuk anak muda. Karena dia seumuran sama gue ya. Cawapres kita adalah seumuran sama gue, jadi gue dukung 100%. Kemudian sudah berjalan, akhirnya gue memilih untuk tidak memilih anak muda tersebut. Kemudian saya memilih ke tempat lain karena usut punya usut, ternyata MK adalah omnya yang meloloskan, ibarat kata menabrak peraturan-peraturan ini, dan itu tidak boleh menjadi wapres sebelum umur 40. Tapi ya udah, saya terima. Tapi hari ini gue nggak bisa terima banget karena nggak ada background apapun, nggak ada background di dalam pemerintahan, tidak ada background partai baru jadi ketua partai beberapa bulan, kemudian duduk menjadi cawagup. Dan kalau nanti terpilih ataupun tidak, karena gue KTP Jakarta, jadi gue merasa berhak untuk ngomong. Ada 3 hal yang menurut gue sangat-sangat beban banget di gue, dan terserah nanti mungkin kalau gue ditangkap atau mungkin UU ITE, saya sedang tidak menjatuhkan apapun, saya menjatuhkan sistem. Kenapa sistem di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang memilih itu dulu Pak Harto dilengserkan dan digulingkan oleh semua mahasiswa, semua anak-anak muda itu menggulingkan Pak Harto karena Mbak Tutut jadi mensos, Mbak Tutut jadi menteri. Semuanya teriak-teriak, semua jajaran antek-antek cendana bercokol pada pemerintahan, kemudian digulingkan, reformasi, semuanya demokrasi, semua memilih menjadi partai yang semua bisa memilih. Dan perjuangan anak muda saat itu, kami yang keluarga Tionghoa itu juga korban kerusuhan, korban penjarahan, korban jiwa, korban lari-lari ke luar negeri. Korban ini itu karena penjatuhan rezim, dan rezimnya selesai karena nepotisme. Yang nggak ngerti nepotisme, please Google atau ChatGPT. Nepotisme itu tidak ada background, tetapi diposisikan pada posisi-posisi krusial karena network keluarga ataupun orang terdekat. Kenapa itu jadi wajar? Kenapa itu jadi lumrah? Sampai saat ini, tolong bantu gue untuk mengerti. Gue sedang tidak menjatuhkan siapapun. Gue akan coblos, gue akan dukung ketika performanya sudah jelas. Sama seperti gue memilih si calon-calon manajer atau calon-calon pemimpin-pemimpin perusahaan. Aku akan memilih siapapun yang kompeten, walaupun itu saudaraku. Kalau dia kompeten, aku akan dukung. Tapi hari ini lengkap semuanya bahwa Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa ketika melapor sebagai cawagup belum umur 30, tidak apa-apa dibablaskan. MK menyelamatkan abangnya, MA menyelamatkan bontotnya. Kemudian ada juga berita ini, PAN mendukung menantu barunya yang sedang hamil akan maju sebagai wali kota Sleman. Kemudian sudah tahu bahwa ipar pertamanya juga sudah menjadi wali kota Medan. Dan masih banyak lagi. Dan ketua MK waktu itu adalah adik ipar dari presiden yang sedang bertugas saat itu. Tolong,
coba gue nggak ngerti, gue sebagai awam aja, dan gue sebagai pembayar pajak yang setia, pajak gue tidak pernah bolong dari pertama kali gue kerja sampai sekarang. Yang kedua, gue rakyat Indonesia yang tidak pernah berkhianat pada Indonesia dan selalu menggunakan hak pilih saya. Yang ketiga, gue adalah orang yang sangat cinta Indonesia nomor 100%, dan pengen ngelihat Indonesia menjadi lebih baik. Kalau memang Indonesia menjadi lebih baik, tolong jelaskan ke gue. Jelaskan, karena nalar gue gak nyampe. Gue gak ngerti, dan gue gak bisa mengerti, dan gue gak bisa tidur kepikiran hal ini, karena Indonesia bahkan saat ini lebih parah daripada kasusnya Filipina, yang rezim sebelumnya menurun kepada anaknya karena dimenangkan lewat sosial media, tapi dia cuma beberapa orang. Tapi yang ini udah lebih dari 4 darahnya ada di posisi tersebut tanpa background pemerintahan. Boleh nggak gue dikasih tahu sekarang? Boleh nggak teman-teman sekarang yang kemarin mendukung 100% semua situasi ini dan tetap mendukung, gue nggak sedang mencari keributan, gue pengen mencari diskusi. Gue pengen tahu dan gue pengen ngerti nalar gue untuk bisa nelen. Karena gue berhak, karena paspor gue masih hijau, KTP gue masih Jakarta, dan darah gue kalau dibelek masih tulisan Indonesia. Ketika anak-anak muda dulu menggulingkan rezim sebelumnya, kita bersatu padu karena kita berani bersuara, berani beropini. Sekarang gak ada yang bersuara dan gak ada yang beropini dan gak ada yang peduli, karena kita udah dibuat bodoh dan dibuat berita-beritanya oleh para buzzer-buzzer. Artis-artis kita juga akan jadi kepala-kepala daerah, silahkan, gak masalah. Kalau memang ternyata kompeten, monggo. Tetapi berita-berita jangan dibelokkan, dan orang-orang yang beropini publik sedang tidak membuat keributan. Kami sedang menyuarakan isi suara hati dan sedang bertanya. Kalau memang saya bisa diundang ke Istana Presiden dan bisa ceritain apa alasannya semua jajaran dan calon-calon strategi pemerintahan ke depan, saya dengan sangat terbuka, saya cium kaki Bapak, saya cium tangan Bapak, dan saya dukung pemerintahan Bapak-bapak semuanya. Tapi tolong jelaskan apa nalar di balik nepotisme ini? Apa nalar di balik kolusi? Apa nalar di balik pembodohan masyarakat ini? Apa nalar di balik pembablasan MK dan MA saat ini? Tolong jelaskan, tolong jelaskan, tolong jelaskan.